gitu. Enggak lah, gue mah slow hidup gue mah. Slow jadi pengurus PP Muhammadiyah, enak banget itu. Nah, gue bandingin semuanya antara PMII, HMI sama IMM. Gue bandingin semuanya. Ternyata ketika kita nongkrong, ketika kita sedang duduk bersama, apakah kita akan berbicara dengan gaya bahasa yang seperti ini? Apa kamu sudah gila? Zawin gugup kan? Tadi dia marah-marah kita nih orang-orang timur. Dia bilang dia tidak suka orang timur. Ini tolong. Dia bilang tidak suka. Masuk sini, woi. Kau bilang tidak suka orang timur, woi. Kopi. Halo, Pak Main. Kembali di acara terbaik di Khas Kreatif. Alot, Mat? Hah? Alot? Apa tuh? Alot? Emang. Jadi yang baru. Jeng. Kok di atas belum kenyang? Hah? Makanya sudah dibawain ini ya. Ini mau sholat subuh gini. Sorban. Sajadah biasanya. Sajadah harus diginiin dulu. Lipat dulu. Iya. Oh, sorban gini ya? Iya. Sama di kepala. Iya kan? Bagi itu. Kok kayak punyamu ya? Ini kan punyaku. Kenapa kau cuma ambil aja tanpa bilang? Hah? Katanya kan lu nggak bikin apa-apa. Enggak. Itu kopi aku yang bikinin. Iya. Lah. Zawin. Apa? Zawin. Hah? Apakah kita akan apa ini? Politik? Wah, justru tentu tidak. Masa ngomong naik gunung terus? Jangan, apa kayak? Hah? Jangan lu hostnya. Selamat Apa? menjadi pengurus salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Anggota PP Muhammadiyah luar biasa. Nah, dia sambut dong. Sama-sama keren dong. Senang nggak? Duh, gua nggak bisa ngomong lagi, belum ada arahan. Nggak apa-apa, ngomongnya mah individual. Kenapa? Arahan nggak? Gimana tiba-tiba masuk sebagai pengurus? Apa ininya bidangnya, Bang? Seni dan budaya? PP Muhammadiyah? Pengurus pusat loh tuh. Kalian ayahanda loh. Ini gua lagi nunggu konfirmasi. Konfirmasi apa? Kan udah keluar suratnya. Udah keluar suratnya, ada nama Zawin Nur Ikram. SPD. Woi, ada kucing di belakang kau. Ayo, mau diapain? Nah. Jangan itu bingung gua balasnya apa. Makanya mau diapain? Ayo, ada jokes nggak kira-kira? Kau merasa ada di Sangihe ya? Maksud lu dimakan? Enggak lah, anjir. Kenapa buat saya? Awas, kucing! Nah kan bahaya banget ini orang. Kok nggak suka? Kalau nggak suka nggak usah digituin. Jangan digituin lah, tapi ditumis. Gimana perasaanmu? Rica-rica kemana tuh? Gimana perasaanmu? Enggak, waktu di Sangihe tuh di rica-rica. Kau ikut makan? Enggak lah, nonton doang. Weh, janganlah, bahaya tuh. Nonton doang. Kan nggak direkam. Hewan peliharaan. Pilihan siapa? Maksudnya kok nggak nasihatin orang di sana bahwa ini bukan. Oh gitu ya, cara lu berpikir ya? Enggak, aku nanya, ini yang nanya, ya, bukan berpikir. Ya enggak lah. Aku di posisi kau juga nggak bakal nasihatin. Itu kan perbedaan. Kenapa tiba-tiba bawa standar Jakarta ke sana? Oh. Jadi kok apa nonton doang? Pengen lihat aja, pengen tahu. Tapi kok nggak ada rasa ganjil gitu? Iya. Hah? Jakarta Shock wajar lah. Muntah nggak? Temen gue muntah. Kalau aku lihat videomu kan, kok kayak
emang pucat maksudnya kan? Enggak. Mungkin video udah lama, maksudnya udah kelar dimakan baru kita bikin video. Nah, wait. Soalnya teman-teman di situ katanya ya, makan semua yang berkaki 4 kecuali kursi dan meja. Goblok. Semua yang berkaki 4 kecuali Kursi dan meja. mobil. Itu juga karena nggak dikasih kuah. Mobil juga makan. Apa? Itu karena nggak dikasih. Nggak dikasih kuah. Kan ada sayur kayu tuh, sayur paku. Berarti bahan mentahnya kursi meja dimakan juga. Sebelum jadi kursi meja. Mobil nggak ada kaki itu ban. Kok disangnya berapa lama waktu itu, Win? Sebulan 2 bulan apa ya? Berarti kok apa perjalananmu itu kok mencari apa? Mencari perbedaan, mencari apa? Waktu sana. Ketika dia sangihe itu. Tiba-tiba kau pernah di Manokwari kan? Nah, untuk kerja. Itu kerja. Itu kerja. Telepon lagi, Mat, gimana ya saya keluar dari sini ya? Ditutup semua bandara. Ya kok enggak, jangan aja aku dong. Tadinya gue mau ke Biak ya, Biak di utaranya tuh. Cuman kapalnya habis, bukan habis apa, nggak ada kan. Agak susah ya kalau ambil makan, Kenapa? ngomong. Iyalah, emang susah. Makanya aku habisin dulu. Kenapa? Kayaknya sih mau ambil. Aku sambil tunggu kau habisin. Jadi kau aja yang makan. Kan tadi aku juga udah makan, bangsat. Ini kan syuting. Iya, tadi pas udah on cam kan makan aku. Kau jawab dulu pertanyaan. Kau Kemana? seneng nggak Ngapa? jadi pengurus PP Muhammadiyah? Belum bisa jawab. Gue belum bisa komentar. Namamu aja deh. Misalnya kayak itu kayak masuk nominasi ya. Anggap aja masuk nominasi ya. Kau senang nggak gitu masuk dalam tiba-tiba ada surat yang, kau masuk gitu. Berarti kau diperhitungkan sebagai anak Muhammadiyahmu. Ya kan saya udah lama di IMM juga. Iya, tapi ini masuk IMM kan beda urusan sama PP. Oh iya. Ya ketika kau diperhitungkan di dalam PP, masuk ke dalam kepengurusan PP, sama Desi Ratnasari lo duet lo. Emang beda ya Mat ya? Sulit banget. Enggak, gue sulit ngomong karena gue nggak bisa ngomong karena gue belum. Iya, secara namamu diakui, kau kan pernah di cabang kalah. IMM. Iya. Itu kan pernah kalah. Iya makanya gue cabut Sekarang dari kau IMM. diakui apa namanya eksistensimu sebagai Zawi Nur Ikram. Ya karena saya punya karya gitu. Nah iya, nah berarti biasa aja. Nggak peduli juga mau masuk nggak masuk ya bodo amat juga. Senang, cuman gini, senang mas senang. Cuman bedanya kan gini Pak. Beda rasa senangnya ketika lu diakui karena kapasitas lu di bidang tersebut, sama karena nama lu. Kok belum bisa memilah ini masuk karena apa? Ya karena nama lah. Lah kan kok bidangmu juga itu. Ya iya. Tapi seandainya dengan kapasitas pemikiran gue cuma dari IMM, maksudnya yang nggak lanjut ke stand up comedy dari IMM, kan jalannya panjang banget gitu. Masuk ke DPD dulu, DPP IMM, baru masuk ke PP gitu. Ini langsung loncat ya? Iya ya bukan karena kapasitas pemikiran berarti kan. Cuma mungkin orang-orang itu melihat konten-kontenmu, melihat apa namanya? Ya karena itu. Lagu-lagumu. Ya karena itu, mungkin karena itu. Makanya gue nggak bisa banyak ngomong karena ya harus dikonfirmasi kan. Itu gitu. resmi nggak? Hah? Udah resmi belum itu? Nggak tahu, makanya gue nggak bisa banyak ngomong kalau masalah itu. Ini ganti pertanyaan. Ya nggak mau aku. Gue nggak akan jawab. Membuat kau menghina-hina. Self control gue bagus banget. Apa? Order motor bagus. Nanti juga. Yang ini edit ya? Bagus. Gue bagus. Ya kan ada ketidaksadaran muncul. Tapi kok dari kan kesadaran gue semakin ditingkatkan dan semakin awas karena gue ngobrol sama lu di acara ini. Ya di acara ini ya. Tapi kok dari kalau Yusril kan aku tanya, dia juga namanya sempat masuklah dalam bursa DPP ya. Kalau dia kan emang Muhammadiyah banget kan, dari kecil. Kalau kau, dia dari kecil pesantrennya udah Muhammadiyah, lingkungan. Gue di IMM. Berarti pas kuliah dong? Gua. Sebelumnya kau nggak mengenal ini organisasi? Ibu gue PII. Wah, kader bro. PII. Iya. Oh iya. Iya. Abang gue HMI. Gue tuh sempat masuk PII waktu pelajar SMA. Liburan pesantren. Iya. Pas liburan pelatihan pengadaran PII. Gue langsung cabut. Nah, maksudnya masa belajar lagi. Gue cuma punya 2 minggu liburan setelah
luar biasa sumpah kan. Iya, waktu itu kenapa aku ikut ya? Padahal itu waktu libur ya, subuh-subuh lagi. Nah, waktu libur kan pasti kan. Itu gue cabut. Enggak, gue sempat masuk pengadilan PI cuma nggak selesai ya, cabut tuh gue. Maksudnya gue dari kecil tuh, dari SMA tuh emang biasa kalau gue nggak suka, gue akan ngomong nggak suka, dan gue kalau gue bilang cabut ya berarti gue cabut gitu. Kok cabut dari PI-nya nih? Dari acara pengkaderan. Berarti belum kader dong ya? Belum lah. Karena nggak sampai akhir ya? Sampai selesai. Oke. Karena waktu itu kan waktunya cuma sempit buat liburan. Gue nggak mau kepotong 3 hari gitu loh. Nah, waktu kuliah kami sama-sama kan kawan-kawan, satu kawanan kelompok miskin. Ya kan? Di UIN. Ada geng. Kenapa pakai kawanan ya? Kayak jalan berkelompok cari makan gitu loh. Anjir. Tapi emang gitu. Emang gitu. Kita bertujuh gitu ya. Orang-orang tolol miskin, tau gak lo? Iya. Jadi SMA punya nggak sih teman-teman tolol yang ngumpul terus miskin? Kenapa kok ketawa maksud? Karena aku alami ya. Nah, kita cabut. Kita apa namanya? Nyari-nyari tuh. Gua ngecek ada LK, ada Mapaba, ada Masta. Bentar, keinginan ingin cari tahu ini atau ingin masuk dari ini dari mana? Itu dia. Sementara PI aja kok lari. Sebelum gua masuk UIN, itu ada namanya BIMTES, bimbingan tes Teknisi. UIN. Tes, bimbingan tes. Tenis. Enggak gitu. Enggak gitu. UIN loh. UIN. Amin. Kenapa jadi amin? Amin aja. Aduh, kerdil. Enggak semua bahasa Arab diaminin, bahkan UIN ya diaminin. Iya, gitu. Kerdil itu namanya. Bagus. Kerdil. Lagi bahasa Arab. Al-Qomino, bahwa kumino. Amin. Iya kan? Apa itu? Nama itu kenapa udah gak ada? Kebanyakan podcast sekarang, jadi gua hapus podcast gua. Tapi bagus loh. Enggak. Ya, bikin yang lain aja. Al-Qomino, kumino, fahuwa apa? Kominun. Fahuwa kuminun. Tasrif itu. Tasrif tuh Amin. Goblok. Nah, grammar bahasa Arab lah. Grammarnya. Kalau bahasa Inggris itu ada bigan. Bukan slang, bukan bahasa slangnya Inggris gitu. Enggak dong. Resmi justru. Bahasa kocak lah, bahasa sinetron kan jadinya. Bigan. Terus tapi kalau bahasa Inggris tuh kenapa bahasa kocak, bahasa sinetron goblok? Iyalah. Apakah kita akan berbicara seperti ini? Ketika kita nongkrong, ketika kita sedang duduk bersama, apakah kita akan berbicara dengan gaya bahasa yang seperti ini? Apa kamu sudah gila? Kamu sampai BIMTES. Ada BIMTES. Nyama? Iya tadi. Tadi masih bigan. Nggak usah, fahuwa Nggak bigan. Udah ngerti aku, present tenses. Belum selesai. Hah? Karena kalau dalam bahasa Inggris kelompok ini itu doang. Sebenarnya ada gerund, sitting, eating. Bentar, Win. Apa manfaatmu? Jelasin jelasin bahasa Inggris ke orang yang TOEFL-nya 300. Apa? Iya ya. Apa tujuanmu? Mau menghina apa? Terus ikut BIMTES. Oi. Anjing kan tumpah kan? Astagfirullah. Win, BIMTES. Oi. Apa? Cara menjawab pertanyaan orang bodoh adalah dengan cara diam. Bagus. Mentang-mentang TOEFL saya 300 lalu dicap bodoh, kerdil, bilang amin di bahasa Arab. Weh anjing masa gitu. Kok gimana? Apa keinginan? Gimana keinginanmu utama? Sampai mana ya? Keinginanmu, kok bisa Masih tiba-tiba bahasa Arab. kita ikut YLK? Kalau bahasa Arab tuh ada fa'alun banyak tuh. Itu kok hafal, Asmaul Husna hafal nggak? Gua belum Al-Manul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Mutakabir dulu. Iya, Anda boleh bagus di duniawi.
Ya bagus, akhirat. Soal husna. Tupel ada ya soal husna. Apa? Aja 11. Masuk al-mutakabir itu keberapa? 11 apa 12? Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Qaharul. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Bentar aku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lu kemarin aja bacaan sujud lupa. Iya, karena tiba-tiba di Ruku, baca ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mana tadi? Bimtes. Oh enggak, lanjut bahasa Arab. Udah. Bahasa Arab gak ngerti juga aku. Bimtes, gimana Bimtes? Enak ya? Aku dari tadi belum merokok. Gue mampus. Sumpah nggak ada isinya ini podcast ini pertama kali. Yang datang membawa nilai-nilai kebangsaan ini datang bigan itu aja ilmu kita. Bahasa Inggris itu mah di Ibu Sisil juga bisa. Itu apa? Ada gitar pengamen ini. Tadi pengamen itu. Lagu apa itu? Unmesh waktu. Waktu pertama kali. Masa judulnya waktu? Iya. Coba. Rasa hati. Masa judulnya inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Gelora hati. Di sana. Ya udah. Kita ngomong apa ini, Mat? Unmesh orang mana ya? Orang mana dia? Gak tahu. NTT ya? Gak tahu gua. Timur kan? Dia terkenal di apa duluan ya? Daerah selatan kan dia? Bukan, maksudnya dia ikut pencarian bakat yang apa? Idol, X Factor, The Voice apa ya? Oh ini apa? Rising Star. Bukan, oh ya. Yang ininya sama kakaknya Ardit, adanya Ardit. Astra Talent. Itu TV Malaysia bangsat. Gak Asrama Putra dulu. Oh, Gua okay. bikin program. Ada. Program apa? Itu mencari bakat. Bukan gue sih, senior gue panitia. Terus bikin lomba nyanyi, lomba ada puisi. hadiah? Selamat. Hadiahnya. Kasian orang-orang udah kawanan miskin. Udah kasih selamat. Yang itu kan pengen menunjukkan skillnya. Tapi emang susah, Pak. Apa? Kita yang terakhir miskin tuh sulit untuk naik ke atas gitu. Kalau tidak bekerja jauh lebih capek daripada orang yang terlahir dengan privilege tertentu. Nah, tapi kan ada orang yang bilang miskin juga privilege. Gimana tuh? Ya itu kocak. Privilege untuk apa? Privilege untuk nahan lapar, iya betul. Privilege untuk punya daya pikir dan daya juang lebih gede. Enggak gitulah. Kocak itu namanya. Daya pikir dan daya juang itu tidak ditentukan oleh kemiskinan, Pak. Ditentukan. Ya kalau misalnya daya juang dimiliki, setiap orang terakhir miskin akan memiliki daya juang yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang terlahir kaya. Ya kalau gitu, tapi rodanya berputar cepat. Kemungkinan menjadi sukses jauh nggak lebih. ada gitulah. Daya juang itu tidak ditentukan. Betul, salah satu indikatornya adalah apa? Istilahnya tuh ini. Keterbatasan memaksa seseorang untuk jadi lebih kreatif. Iya, tembok yang tinggi, kalau instingnya dikejar harimau, instingnya akan bisa memanjat tembok itu. Gitu, nah, itu juga omong kosong. Nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin kalau temboknya 4 meter. Saya pernah. Ya pasti dia minta tolong. Iya. Tolong. Pasti gitu lah. Tolong. Ya. Iya. Iya sih. Iya, saya nggak bisa panjat pohon, dikejar anjing tetap nggak bisa waktu itu. Ya harusnya begitu. Iya. Kayak kalau ada harimau ke laut. Anjing, jadi lebih baik mati tenggelam. Yeah. Kan gak bisa berenang juga, gak bisa tiba-tiba bisa berenang. Tapi kau percaya nggak orang kesurupan di sana? Maksudnya di wilayah timur, kesurupan harimau. Akan di Bogor juga ada macan. Macan? Nah, namanya Pak Macan. Masalahnya aku pernah dapat kasus nih. Apa? Kita lagi syuting, ada yang kesurupan. Wow. Minta kopi. Enggak, udah jadi macan udah. Susu. Bener-bener teh. Enggak. Bre pakai bahasa alergen. Masa tiba-tiba zaman dulu ada alergen? Oh, enggak ada. Enggak ada lah. Dulu tuh apa ya? Dia gini. Apa tuh? Zah, gitu kan. Macan lah, singa lah, macan gitu.
Kita nggak ada yang inisiatif tolong, Win. Kita nggak ada tuh inisiatif tolong. Babe Cabita maju ke depan. Ada babe? Ada babe syuting gitu. Ya Energen udah ada. Iya, tapi kan orang yang masuki dia, kalau dia bilang Arwah yang masukin dia kan jalan Oh, zaman dia nggak dahulu. tahu. Dia nggak tahu Energen dong. Iya, betul, Kalau betul, dia betul. sebut Energen langsung kutampar itu bangsat. Masa saya tahu Energen. Iya, betul. Babe story malah. Jadi kita pikir Babe tolong, ternyata Babe storyin. Guys, ada orang kesurupan. Tidak ada satupun manusia yang tolong orang ini. Kita cuek aja. Mumpung break kan, kita merokok. Udah lebih lama lagi kok kesurupan, biar kita break nih. Gini, tiba-tiba Om Matias Mucus datang bawa daun, terus udah nggak usah acting, kita mau acting beneran nih. Langsung orangnya berdiri jalan. Terus pulang di perahu, aku tanya kan lewat laut gitu, tanyalah Om Mucus, Om kok bisa tahu dia acting? Aku sama Babi tuh sampai nekat satu perahu sama Om Mucus kan, biar nanya nih, kok bisa tahu dia acting gitu? Ya iyalah, kalau dia kesurupan ikan, saya orang pertama yang tolong. Karena Maluku banyak ikan, dia kesurupan macan. Tidak pernah ada sejarah Maluku itu ada macan. Masa iya penunggunya macan? Bayangin, kok pengetahuan begitu kau tahu nggak? Pengetahuan gitu, kalau ada orang kesurupan langsung kau tampar. Kesurupan itu, gua pernah nyuekin. Jadi justru tindakan yang tepat itu nyuekin. Tapi dia disuruh pergi, dia pergi. Dia langsung membuka topengnya kalau memang dia itu mungkin ada ininya juga Matias Mucus yang ngelakuin ya. Kalau lu yang ngelakuin belum tentu. Iya kan. Maksudnya kan Matias Mucus ditakuti juga kan sama si orang kesurupan itu. Hah? Iya dong. Enggak, dia bukan pemain. Kru. Iya, kru tahu kenal sama si Om kan? Tahu. Ya kenal. Dia juga takut kan sama si Om pasti. Ya kan ada efek itunya juga. Ya. Gua pernah kayak orang kesurupan kayak gitu gue cuekin, sembuh sendiri. Biarin aja gitu. Tapi dilihat, karena dia punya potensi menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau dia menyakiti diri sendiri, kok biarin juga? Ya enggak lah. Aku biarin kan lah. Kawan. Oh kawan. Biarin lah. Ya jangan lah. Pras tiba-tiba menyakiti diri sendiri. Jangan. Biarin lah. Gua pernah dulu kalau kesurupan yang paling kocak ini Pak. Jadi kita lagi sholat asar, ya kan? Kita lagi sholat. Kan dulu kita di pesantren kan capeknya luar biasa Pak ya. Kegiatan padat luar biasa. Kita lagi sholat asar tuh. Lagi sholat asar. Tiba-tiba temen gue di samping. Namanya Rosikul Pikri. Halo Rosikul Pikri. Kalau nonton Rosikul Pikri jadi ustadz dia. Ustadz Rosikul Pikri. Teman pesantren? Iya. Lagi sholat, tiba-tiba dia ngelangkah ke belakang. Tak. Satu langkah, dua langkah, tiba-tiba jatuh. Cudum, ketiduran. Kita saking capeknya tuh sering ketiduran sambil berdiri. Ya kan? Jadi dia ketiduran gini-gini dulu, terus ngelangkah ke belakang terus jatuh. Ceplak gitu. Anak-anak pada ketawa kan. Kadang-kadang lu tau gak sih temen lu di samping jatuh, kita lucu kan. Gitu, ya kan. Terus si Rosikul gini, malu kan? Malu, dia langsung Terus? Iya dia begitu, pura-pura kesurupan. Terus kalian tetap ketawa? Ya iyalah, makin ketawa lah. Makin ketawa. Ya maksudnya kan biasa ketawa, anjir ini bukan jatuh biasa nih. Ini enggak? Ya enggak lah. Orang kita kan tahu lah kawan kita gimana. Bangsat. Halo Rosikul Fikri. Malu ya kamu? Dia masih dibahas sampai sekarang. Kalau ketemu dia? Kalau kita reuni atau ngumpul-ngumpul dia beberapa ikut orang. Dia nggak pernah dia ikut. Udah akui nggak kalau itu dia bohong? Dia nggak pernah ikut. Jarang dia ikut. Pas dia ikut kalian nggak ngomongin dia anjing. Oh pasti ngomong lah. Dibahas semuanya lah. Dia akui nggak hal-hal kejadian. Tapi dia tetap mengakui. Nggak ketawa-ketawa. Nggak pernah yang gua nanya, lu tuh kesurupan? Nggak pernah gitu. Nggak pernah konfirmasi. Oh, jadi anggap aja kesurupan lah, tapi lucu. Dia pura-pura kesurupan. Soalnya pasti sholat tiba-tiba lagi sholat lo, setan juga takut mau masuk lo. Hah? Kalau sholat begitu bisa nggak? Kalau orang kesurupan di masjid? Kenapa? Bisa nggak? Ada pembahasan selain agama nggak? Gue lagi nyari pembahasan. Gue lagi nyari pembahasan deh. Nggak masalah loh, itu kan kita bahas. Apa? Itu ilmu umum itu. Nggak tahu, soalnya ini kan sifatnya sangat subjektif. Tergantung itu orangnya. Ilmu itu harus ada dasar, nggak bisa asal ngomong. Kan dasarnya kuat. Dasar apa? Dasar ketemu kesurupan. Ya, gue cuman bilang berdasarkan apa yang gue alami. Ya subjektif ya, kalau misalnya aja. Gak usah pasti-pasti. Itu bukan subjektif, pengalaman. Subjektif lebih ke arah pendapat dong, Bebs. Kayak yang kesurupan gue cuekin, itu emang benar sembuh sendiri. Dan pendapatmu soal itu gimana? Kemarin gue ngobrol sama pesulap merah.
Kan kita naik gunung bareng. Dia bukan pesulap merahnya. Iya. Dia hipnosisnya. Iya. Dia seorang hipnosis. Itu ada jurusannya tuh, hipnoterapi kan? Dia belum jadi ilmu ya kalau nggak salah ya. Apa? Hipnosis itu belum jadi ilmu. Kuliah ada. Iya, Aku dapat satu iya, kuliah. mata kuliah udah jadi ilmu emang hipnosis. Dia Ih, ada jurusannya malah. Emang iya ya. Aku dapat satu ini, disuruh bakar, aku nggak bisa. Dia tuh kursus kan. Kalau hipnosis tuh kalau nggak salah kursus, dia nggak punya jurusan bergelar hipnosis. Dia tuh kursus. Gelarnya tuh, aduh ada gelarnya, tapi bukan S, bukan sarjana dia gelarnya. Aku dibilang sama dosennya itu mental block. Lah, anjir kocak loh. Orang nggak percaya. Aku kan nggak percaya. Betul, mental block. Iya, aku nggak percaya gitu-gitu kan. Terus temanku, masuk ditanya apa jeruk gitu. Rasa apa nih air putih dikasih? Ini jeruk. Sugesti-sugesti gitu lah. Lu percaya nggak itu? Aku nggak percaya. Gimana ceritanya lu nggak percaya ketika di situ ada hal sesuatu terjadi? Iya, Itu makanya kocak. kan ini masih lu sama masuk. kayak lu ngelihat ada sepatu warna Bentar. merah, ini warna merah terus lu bilang enggak itu Kan biru. belum masuk Emang dasarnya goblok dan denial mental Kan block. goblok. Ini belum masuk ke ininya, belum masuk setelah kuliah, baru awal. Baru awal dibuka kan aku datang dengan sifat tidak percaya dengan hipnotis ini. Iya. Aku nggak percaya, boleh dong. Boleh. Ketika udah dapat ilmunya, iya berarti memang ada. Protes lagi. Jadi yang kesurupan itu menurut dia, gue kan belajar juga dikit-dikit. Gue konfirmasi ke dia. Yang cuekin itu yang tadi, itu tuh gue dapat waktu gue ikut seminar. Adalah seminar gitu-gituan. Jadi kalau kesurupan itu si pembicaranya bilang nggak percaya dia kesurupan. Jadi kalau ada kesurupan tuh cuekin aja caranya. Karena menurut dia kesurupan tuh kayak anak-anak. Jadi kalau kita iyain dia semakin kalau kita cuekin lama-lama kan anak-anak akan capek dan tidur. Pun kesurupan menurut dia begitu, tapi harus diawasi yang tadi gue bilang. Boleh masuk setan anak-anak. Apa ya kau lempar? Aku bilang itu sini. Iya. Anak kecil. Ya, jadi kesurupan tuh histeria. Ada 3 penyebab kesurupan tuh. Kalau ada gue yang inget histeria doang. Histeria apa. Kalau hipnotis itu kayak gitu juga. Memberikan sugesti tuh alam bawah sadar lah, macam-macam lah. Iya, kan alam tuh ada alfa, beta, theta. Emang gitu? Ya. Gitu. Aku tuh cuma alam kesadaran. Cuma satu mata kuliah itu cuma 3 kali pertemuan. Aku datang dengan tidak percaya. Ikut kuliah. Itu berarti stadium general kan? Kayak gitu kan, kuliah umum kan itu. Iya. Iya, kuliah umum. Enggak kuliah umum, Win. Apanya? Itu kuliah ini, itu digunain ketika misalnya begini loh. Ada anak kecil atau pasien yang susah, takut dan macam-macam. Kita bisa melakukan ya, itu bagiannya tindakan itu di bawahnya hipnoterapi. Iya, itu turunan dari psikologi ya, kan. Ada di dalam mata kuliah. Ada itu 3 kali pertemuan tuh. Itu temanku kan ini tiba-tiba tidur kan di hipnotis. Mata kuliah apa yang cuma 3 kali pertemuan? Kita itu kan sistemnya blok. Sistem blok itu ya mau 1 kali pertemuan sebutnya mata kuliah. Blok itu kayak catur ulang. Jadi nggak ada kayak satu mata kuliah berapa SKS, nggak ada gitu. Oh, di jurusan lo gitu? Iya, itu blok. Kayak catur ulang gitu. Semuanya itu ada berapa ratus itu kita sebut semua mata kuliah. Oke. Gitu. Nggak paham lu pendidikan tingkat tinggi ya? Beda. Itu kurikulum terbaru itu. Emang iya? Iya, paling baru itu. Makanya kesehatan semua pakai itu. Kalau keperawatan masih semi blok. Dia ada bagian semesternya, ada bagian ini. Makanya kita IPK nggak terlalu penting. Yang penting lulus MCQ. Sampai mana nih tadi? BIMTes? Muhammadiyah. BIMTes? Iya, BIMTes. BIMTes saya 30 menit kita sudah. 30 menit BIMTes. Anjir. Gue sampai BIMTes. Kita tuh kawanan orang miskin yang kocak lah ya, anak-anak kocak yang bodo amat, yang suka nyeker apa segala macam. Nah, kita mau masuk UIN sama-sama. Tapi kan kita takut nggak lulus. Akhirnya ada yang nawarin tuh BIMTes. Ya kan? Ada yang nawarin BIMTes dari anak-anak UIN-nya. Nah, gue bandingin semuanya antara PMII, HMI sama IMM. Gue bandingin semuanya. Ternyata waktu itu kalau nggak salah ya, HMI sama PMII itu harga BIMTesnya 60.000. Oke. IMM BIMTesnya 55.000. Beda 5.000. Bisa dapat filter setengah. Kemarin anak Zaman itu ya. Zaman itu filter setengah. Masih 750 kan? Iya. Dapat filter setengah nih. Kita udah IMM aja lah, lumayan filter sama granita gue bilang. Akhirnya masuklah IMM.
Sama gue juga ngecek-ngecek, pas masuk dulu IMM. Akhirnya masuk IMM buat BIM tes. Setelah BIM tes lulus. Oke. Nah baru dari situ kita nyari-nyari lagi. Ada nggak sih? Oh, IMM punya asrama nih. Dan harga asramanya tuh 70.000 per bulan. Iya. 70.000 sebulan. Asrama itu? Asrama harganya. Itu bukan bayaran sebenarnya, uang kas buat air sama kebersihan. Terus gue ngecek lagi ke PMI sama ke HMI. Oh ternyata mereka nggak punya asrama. Ya. Maksudnya fasilitas asramanya lebih bagus di IMM. Paling HMI itu waktu itu ada yang tinggal di Sekret. Sekret komisariat. Gue ke cabang, Sekret cabang. Iya, di Sekret komisariat juga ada ya. Sama ada rantingnya kalau nggak salah. Sekret ranting juga ada. Nah, akhirnya karena asrama IMM paling murah dan punya fasilitas buat tidur, ya udah gue masuk IMM. Jadi awal masuk IMM tuh karena asramanya 70.000 awalnya. Dan ternyata pas lagi kegiatan tuh kan ya, kan kita libur ya, kan ada jelang setelah diterima sampai masuk tuh ada waktu panjang tuh. Gue ngontek lagi ke senior, abang-abangan. Bang, nganggur nih, ada kegiatan nggak? Ikutlah gue panitia sanlat. Ngajar ngaji di situ segala macam. Akhirnya akrab, ya udah masuk. Udah bisa ngaji memang. Gue ngajar kan dari SMA. Ngajar ngaji. Tajwid berarti paham banget ya. Ngajar tajwid, ya ngajar tajwid. Nun sukun ketemu mim apa hukumnya? Nun sukun ketemu mim. Nun sukun. Gorengan digoreng. Nun sukun digoreng. Nun sukun ketemu mim. Apa? Sukunnya hilang digoreng. Udah nggak ada, jadi nun ketemu mim. Apa sebutannya? Gue suka tuh katanya si Rispo. Jadi nun kalau ketemu mim itu hai. Hai, ketemu mereka. Kata si Rispo. Gue bilang iya ya bener, si Rispo pintar banget emang. Emang itu orang mana? Hai. Hai, aku Gambi Laguna. Gitu. Nah, akhirnya keputusan di IMM itu berarti kan bukan karena pertimbangan yang gimana-gimana, masalah biaya doang. Biaya doang. Kirain tadi, saya bandingin, mana yang dan gue betah. Karena waktu itu apa? Diskusinya. Jadi pagi itu kita bangun pagi kan, kita diskusi setelah subuh, jam 5:30 berarti. Terus sore tuh ada diskusi komisariat. Malamnya ada diskusi asrama. Setelah isya? Setelah maghrib. Setelah maghrib ada diskusi asrama. Itu antar jurusan. Jadi kalau anak-anak ekonomi ngebahasnya ekonomi, anak-anak bahasanya bahasa. Malamnya forum masing-masing. Gue dulu bikin forum bahasa Inggris, ada forum filsafat juga. Kadang-kadang gue nyempil. Kalau forum gue lagi nggak ada, berarti gue masuk ke forum long. Jadi satu hari itu bisa 4 kali diskusi. Iya berarti dasarnya ya kok tertarik dengan organisasi karena banyak ruang diskusinya itu. Banyak ruang diskusi ya. Ada titik temu nggak? Maksudnya apa yang didapat manfaat daripada diskusi-diskusi itu? Pola pikir doang atau apa? Pola pikir lah, cara kita berpikir, daya komprehensi yang paling runutnya penting kan? Satu masalah. Daya komprehensi. Iya runutan. Ya itu turunan dari komprehensi kan. Gitu yang gue ngerasa. Cuman ada nggak beberapa. Satu teman gue yang geng gembel tadi. Nah, yang kocak tuh lu tau gak sih masa-masa aktualisasi mahasiswa baru baca buku? Woi, lu tau gak sih? Ya kan? Kita ngomongnya tuh ini nggak substansial, efektivitas eksistensi yang secara etimologis tidak bisa dijelaskan sampai nggak bisa diartikan lagi. Aku kesel tuh kalau ketemu orang-orang itu pengen ketampar ya. Soalnya itu masa-masa aktualisasi. Menurut gua, aku nggak ada di masa itu masalahnya, Win. Sementara mungkin lu nggak sadar di bidang lain. Ada, Pak. Pasti ada aktualisasi. Aku tuh yang bidang ketika mereka gituin aku yang ya normalisasi. Ya aku yang belok-belokin. Mungkin di hal lain yang lu benar-benar suka. Yang atau tidak disadari orang keliling lu yang sadar. Kadang tuh kita nggak sadar kalau kita lagi menjengkelkan, lu tahu nggak sih? Iya, tapi masalahnya kalau kata-kata apa namanya ambil dari buku terus kata-kata, aku tuh dari SMP nggak suka itu. Guru PPKN aja aku tentang karena ngomong-ngomong gitu. Karena gitu, apa nih Anda itu guru kita SMP gitu loh. Jadi dari itu tuh zaman-zaman kayak misalnya lagu, lirik lagu. Aku lebih suka yang paling sederhana, tingkatan yang lebih sederhana itu yang aku suka. Ya masing-masing sih. Iya masing-masing gitu. Tapi ada ya, poin gua ya, kalau lu nggak suka di situ, mungkin di bola. Mungkin lu ada masa-masa ketika lu ngerasa gua tahu bola banget. Gitu. Di bola mungkin itu. Mungkin.
dan lu nggak sadar gitu. Orang lain yang ngerasa lu Kayak coming from behind. Ya, Ini harusnya apa nggak coming tahu from gua. behind ya. Muncul dari belakang. Oke, gua nggak nonton bola. Enggak, bahasa Inggris coming from behind, datang dari belakang udah. Ya udah nih, itu istilah bolanya begitu. Ya, nyolong dari belakang gitu. Ya. Bahasa Inggrisnya coming from behind. Ya kan nggak bisa diartiin letter gitu kayak offside. Offside kan emang istilah bola. Offside. Itu bahasa Inggris. Di luar Tapi kan garis. itu istilah bola. Offside. Di luar sisi. Sisi permainan. Nggak masuk sisi offside tuh. Nggak masuk Iya. sisi. Iya, betul. Nah, terus sama temanmu yang satu ini kenapa? Oh iya. Nah, kita lagi masa-masa aktualisasi kan, epistemologi, secara terminologis. Oh, ini nggak masuk ontologinya, gitu-gitu. Ontologi. Ontologi itu filsafat, ontologi, epistemologi sama apa satu lagi? Aksiologi. Nah, kita lagi ngomong-ngomong gitu. Nah, temen gua pada saat kita masih masa-masanya suka bercanda ngomongin, gua juga bercanda sih sebenarnya. Ngomongin epistemologi apa segala macam begitu. Dia tuh udah baca buku-buku Karl Marx. Wah, anjir. Dia udah baca buku yang paling gue inget tuh dia marah waktu gue katain dia lagi baca buku anarkis. Yang lambang itu? Enggak, buku Depannya. anarkis, sejarah anarkis. Iya, yang lambang gini depan. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu, nggak inget. Pokoknya Terus? tulisannya anarkis gede. Wah, jangan nanti dituduh aku baca buku anarko. Lanjut. Terus gue teriak, anarkis, karena demo emang paling depan dia. Gue pernah nolongin dia diinjak sama itulah. Apa? Diinjak sama seseorang sama waktu teman? demo. Ya nggak sama temen lah. Kan. Oh, berarti yang mengamankan demo. Oke. Sama satpam apa? Jangan fitnah satpam. Gak tahu, Satpam makanya juga gue nggak punya tahu, perkumpulan. gue lupa, gue nggak ngelihat kejadiannya soalnya, Iya, kali oke. aja. Lah, kok tolong gimana kalian lihat? Dia udah kekapar, Oke. Ya. dia udah digotong, gue tolongin dia emang itulah paling depan. Gue waktu lagi rusuh, gue langsung ngeluarin HP, terus tenang. Pers pak, pers. Gitu. Anjir, gak ada kartu nggak? Gak ada. Ah, bangsat. Asal nggak lari mah gak dikejar. Nggak mencurigakan ya? Kalau lari itu mencurigakan ya? Iya, apalagi megang batu, dipukul lo pasti. Terus apa yang mana tadi? Itu teman. Oh iya, kapal. dia udah itu buku-buku gitu gue teriakin Anarkis. kayak jangan anarkis, dia langsung marah gitu kayak emang lu ngerti nggak anarkis itu apa lu? Wes, gue langsung iya nggak tahu ampun, nggak tahu, baru tahu substansi. Terus akhirnya dia cabut. Dia nggak di IMM? Nggak di MM, cabut. Karena menurut dia IMM tidak bisa menaungi ya karena dia bacaan dia beda sendiri. Dia nggak mau mulai dari dasar ya, dari awal. Mungkin pada akhirnya Udah nanti dari dasar, Itu semester bacanya berapa? kecepatan. Iya, artinya dia Semester tidak mau dua. mengaku Semester 2 udah baca makanya ceramah Plato. Mungkin di IMM juga nanti ketika di atas gitu ayahanda mungkin perdebatannya buku ini buku itu, tapi Ya. kan di dasar belum dong. Enggak sih, soalnya bacaannya bacaan pergerakan. Bacaannya dia. Gitu. Kalau IMM kan mau gimana juga walaupun diskusinya banyak, tetap organ partai kan. Organ partai. Organ politik lah di kampus. Oh. Eksternal kampusnya di ranah apa namanya? Politik kampus. Dia nggak Akhirnya masuk. Dia pindah kemana jadinya? LSAD dulu. Oh iya. Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia. Pasti berat-berat semua dong Bacaannya bacaan begitu. di Lingkaran situ. Dia waktu diskusi kan gue pernah diskusi tuh. Dia lagi diskusi filsafat tuh, ngomongin Plato, Sokrates gitu. Terus dia bilang dia bilang lebih Plato itu kapan dia disebut sebagai filsuf? Waktu itu kan tidak ada, Plato kan pertama kali berpikir bukan lebih sebenarnya. Lalu siapa yang mengatakan dia filsuf? Gue bilang, demi Allah bukan gua. Goblok. Demi Allah bukan gua. Anjir, diskusinya yang gitu-gitulah, nggak Iya. masuk. Gua pernah baca buku enggak. ceramah Plato juga. Kok secara nggak pribadi masuk. tuh gak sebenarnya nggak condong ya, Win? Gak arah yang seberat itu. Nggak. Karena maksudnya ini bukan aja. Kalau off air kita berdua misalnya tiba-tiba pengen diskusi kan kita buka hotel tuh. Itu sampai buka hotel loh kalau pengen diskusi. Lu, gua masuk ke hotel lu, lebih ke arah. Tiba-tiba di dalam hotelnya, tar dulu Win, belum selesai. Apaan anjir? Apaan? Tiba-tiba ketok pintu, buka pintu Ali Akbar. Nah, ya beda kan kalau direkam. Kau nggak doyan berarti? Nggak doyan apa? Ada di area yang seberat itu, begitu berpikir terlalu dalam. Temen gua terlalu, nggak masuk gua. Iya, maksudnya secara pribadi kok nggak cocok. Enggak cocok. Apa ya yang kau suka secara itu dengan pemikiran itu seperti apa? Setipis-tipisnya. Ya ringan-ringan aja gua mah. Oke.
ringan-ringan aja. Kan banyak orang berpikir, oh, Zawin ketika banyak podcast lah, misalnya Alko Menu, banyak orang kan yang ini, wah ini dalam nih, Zawin itu tingkatannya tuh berbeda gitu. Itu kan lebih ke arah komprehensi aja. Maksudnya apa tuh komprehensi lagi? Daya telaah. Wes. Maksudnya kan mungkin yang gue pelajari paling banyak itu ini ya, mendengar ya. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Dan itu paling penting dalam diskusi itu ya? Iya. Itu enak banget. Soalnya suka forum-forum itu. Orang ngedengar beneran untuk memahami apa yang kita omongin, kemudian baru dia menjawab pertanyaannya secara tepat. Atau menjawab hanya untuk tetap membenarkan apa yang dia percaya, kan beda. Iya, makanya banyak orang bilang apa berdebat. Berdebat itu penting, tapi yang penting kau tahu apa dulu, didengerin nggak, dipahami nggak. Bahkan ilmu paling banyak itu ada di perdebatan sebenarnya. Perdebatan yang resmi ya, yang maksudnya memang yang diskusi ya. Berarti nggak ini ya, nggak ilmu agama juga nggak suka terlalu jauh gitu. Enggak lah, gue mah slow hidup gue mah. Slow jadi pengurus PP Muhammadiyah, enak banget itu. Nggak bisa komentar. Tapi apa yang paling kau suka di zaman-zaman ilmu dalam organisasi, kemudian pesantren, yang paling memorable selain diskusi itu? Artinya kau merasa nggak untuk dididik menjadi seorang hero atau seorang demo tuh seru banget itu. Kenapa? Demo. Kenapa seru? Terobos lampu merah. Oh enggak. Aku minum kopi di tol. Lihat DPR dari bawah. Dari atas. Tol lo kapan lagi? Aku ikut demo itu karena pas dapat berita tol telah disusupi, masukin mahasiswa, tol ditutup. Oke, aku meluncur dari Bekasi. Dulu gua orator. Kan orator tuh ada yang serius, ada yang bercanda. Ya. Nah, gua orator bercanda buat ice breaking. Jadi orator serius. Orator kocak. Sangat santai lagi ya. Habis orator kocak, terus serius, orator kocak. Nah, gitu gua masuk kok orator kocak. Berarti kok ada di frontman lah istilahnya dong, di depan dong. Nggak yang ikut lari-lari atau apa. Lari-lari apa? Ya ketika demo ada masalah, ada apa gitu. Tim hearing berarti yang masuk ke dalam gitu. Iya, atau yang nggak pernah, itu mah anak-anak pinter. Gua mah kan anak-anak kocak. Enggak, kalau di luarnya tuh biasa kayak misalnya udah lewat waktunya demo. Ada diskusi untuk dibubarkan. Ada kan mahasiswa yang nggak mau dibubari. Enggak ke situ gua. Gua biasa paling disuruh, "Win, naik gua." Dulu pakai masker dulu. Biar nggak ketahuan emak. Aku punya fotomu yang pakai alma mater. Ya ambil lagi deh. Iya, di atas mobil ya? Di atas mobil. Iya. Untuk speaker gede banget tuh. Aku dapat dari mana ya foto itu? Kok bisa ya? Aku punya foto Zawin ya zaman itu ya. Fotonya dikit banget. Dulu kan nggak ada kamera-kamera kayak sekarang gitu ya. Dulu kan pakai Nokia. Apa? Jelek banget. Apa itu pakai masker pas saya? Iya, tapi udah kelihatan. Anjing. Itu malu aja yang emang. Hah? Aku sampai lihat kulitku, wah lumayan aku nih. Dulu tuh emang kebakar banget sih. Dulu tuh kita pakai masker karena kan banyak media ya. Jadi tuh suka muncul di TV. Mak gue kan nonton berita mulu. Nah kalau ketahuan tuh gue diomelin. Berarti orang tuamu tuh nggak suka kok ada di dalam sisi pergerakan, sisi karena bahaya. Jangan sampai sebahaya. Ini PI dia ngedukung. Cuman kalau demo sampai jangan terlalu frontal, bahaya kamu gitu. Ya emang bahaya kan? Bahaya sih. Tiba-tiba lari tuh ada yang jatuh, Pak. Untung kena dia. Peluru karet. Iya, tiba-tiba lagi gini tiba-tiba ada bom asap. Wah, anjir sakit banget. Wah, aku ini cuci muka. Kopi yang tadi aku minum santai di tol, aku pakai cuci muka. Enggak saya pakai odol kan. Enggak bawa. Cari juga udah gimana tutup mata doang ini. Berarti ada momen-momen yang plus minus lah ya yang kau rasain di dalam ya. Iya. Dulu tuh. Kalau disuruh ulang kembali, kau akan tetap memilih untuk jalur organisasi? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Karena? Itu atmosfer diskusinya ya. Itu kan bisa dapat di tempat lain sebenarnya. Di mana? ILC. Forum. Anda nggak mau diskusi sama Ali Muhtar Ngabalin? Hah? No comment. Oh iya, rokok. Aku dulu. Itu kalau nggak direkam mah kocak tuh komentar gua. Kan ada preview abis ini, Zawin. Ada preview mana yang mau dibuang. Saya mah baik, saya mah. Iya. Budiman Sujatmiko kena air panas di sini aja kukat. Kenapa dia kena air panas kenapa? Sepeda jatuh. Aku tolong, aku yang kena. Aman di sini ya.
Apalagi yang ringan-ringan lah sama gua. Gua kan bukan pelaku gua. Gua tuh bukan expert di situ. Jadi gua agak bingung jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Alah, bukannya tai. Iyalah. Jangan sampai nanti kemarin kan teman-teman tiba-tiba orang mau nonton stand up show aja. Mat, berokok dulu. Lu pilih siapa? Kok tiba-tiba pembahasan berat orang mau nonton show? Nah, nggak ada gitu-gitu. Zawin anti gitu-gitu. Gua suka jaim kan. Gua tuh apatis gua. Apatis di tidak berangkatnya, tidak pergi untuk memilih, tapi kalau dalam pikiran mah apatis. Udah apatis. Tapi Win, apa namanya aku mau tanya ya, ini serius ya. Sebenarnya kan sekolah-sekolah atau organisasi-organisasi yang kayak kau ikut itu paling bagus sebenarnya. Corong utama untuk melahirkan pemimpin-pemimpin kan. Mau pemimpin apapun. Masuk tema nih. Enggak pemimpin. Enggak ada tema. Di sini enggak ada tema. Oh, enggak ada tema. Enggak ada. Itu kerasa banget bridgingnya soalnya. Enggak. Oh, gitu. Iya. Mau ngomong apa mau sih? Masuk, pakai di bridging segala. Enggak. Enggak ada masuk tema. Kau lihat itu. Itu aja enggak gerak dari tadi. Apa tuh? Oh iya. Nah. Terus paling bagus kan sebenarnya. Miskin tadi, lanjut tadi. Apa namanya? BIM tes. Kenapa balik situ BIM tes enggak dilanjutin. Gua tidur di matras 3 tahun. Iya tahu itu udah di podcast lain. Enggak pernah gua ceritain. Enggak pernah gua. Ada. Gua tidur di matras. Oh, itu mungkin obrolan kita. Ya, udah tahu aku. Terus ngapain? Makan sehari sekali. Di sini aku subjektif. Yang aku udah tahu aku bakal nanya. Makan sehari sekali selama 3 tahun. Udah tahu. Udah. Terus lagi berak ada kelabang. Udah tahu. Apalagi itu pembahasan kita di Malang bahkan berak ada kelabang. Waktu kita kan cebok di Malang. Sekarang kelabangnya udah gede. Dingin banget. Kelabangnya udah gede. Dipelihara. Itu buat titit. Masuk pantat kan. Aduh. Lagi di asrama dulu ya. Nah, itu kita bahas itu aja. Apaan? Dalam organisasi kan latihan dasar kepemimpinan. Ya kan? Untuk menjadi pemimpin dong sebenarnya tujuannya. LDK ya? Lembaga dakwah kampus. Bukan. Dagang donat nanti. Latihan dasar. Kan biasa tuh kalau di UIN LDK dagang donat. Donat jujur. Yang ambil nanti terserah aku. Terserah. Kau ambil terus kan? Oh enggak, gua nggak pernah. Gua beneran, gua kalau masalah maling gitu, nyolong gua nggak pernah. Anti banget gua. Makanya ini kau datang maling. Makanya anti kan gua. Woi, gimana teman-teman ada yang ngambil doang. Merasa nggak? Dia ngambil donatnya nggak bayar tapi duitnya diambil juga. Tadi kan aku udah bilang, Win kita bahas ini ya. Akan ku belokin. Emang anjing. Sulit banget. Apa yang mana? Yang mana? Ini kita tuh memang entertain. Tapi paling tidak hidup ini harus bermaslahat, berguna bagi orang lain dong. Karena gua agak takut kalau ngomong terlalu subjektif. Gak usah, kita nggak ngomong si A, si B, si C. Oh iya, jadi kita ngomong apa yang Anda rasakan. Oke, itu gimana? Subjektif banget. Gimana? Memang harus subjektif. Berarti apa yang saya rasa? Ya kan saya tanya, Zawin. Adik. Ini Gimana? Gimana? Apa? Yang kamu rasakan? Rasa doang? Hah? Rasa apa? Strawberry. Aduh, buat. Harus jauh-jauh bahas sekarang bisa. Di dalam organisasi, pemimpin. Dalam pesantren, misalnya kan dilatih disiplin. Anda disiplin sekali. Ya kan? Itu terbentuk dong. Terbentuk. Nggak suka gua ngaret kayak lu 1 jam ngaretnya gitu, nggak suka gua. Iya. Di kantor bahkan 5 menit telat gua suruh minta maaf dan gua pun begitu, minta maaf gua. Tapi aku suka. Nah itu. Kadang kan gini Pak, hak bebas berekspresi itu sebenarnya tidak sebebas itu karena hak kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain. 70% orang Indonesia nggak tepat waktu. Saya mayoritas. Lah tidak bisa dibenarkan. Iya enggak. Sama kayak orang Indonesia 70% menganggap bahwa 1 tambah 1 adalah 3. Ya nggak bisa. Kita benarkan. Dibenarin 2. Kita benarkan. Dimulai dari diri sendiri, jangan ngaret ngentot. Kita pastikan itu 3. Kita harus pastikan itu 3. Iya. Iya, 1 tambah 1 pasti 3. Harus, karena 70%. Aljabar karena dia bikin di sana. Betul, semua sepakat. Betul kok. Kalau kita bikin di sini ya sesuai kesalahan yang dilakukan secara terstruktur masif akan menjadi sebuah kebenaran. Anda bahas pemilu ya? Hah?
nggak cuman itu. Karena itu kata-kata pemilu banget tuh. Ini Emang iya? kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Yo, Iya. kecurangan. Bahas Ini kan gue pemilu bilang kesalahan. cabang ya, pemilu cabang waktu itu yang kau kalah ya. Nah, gue tuh emang nggak suka. Itu gue kalah tuh. Gue tuh nggak nyalon. Kok bisa ada Gua kata kalah? Gue nyalonin Nyalonin orang. tim ses. Oke. Gue ngatur. Tapi kok kalah? Yang kau naikin kalah. Ya, Oh. karena nahan suaranya kelamaan. Kenapa Waktu nahan itu suara? ingat banget. Nahan suara lah biar punya bergen tinggi. Jadi suara kemenangan ditentukan sama suara gua. Oh. Waktu itu tuh ceritanya mau kayak gitu. Oh. Cuman nahannya kelamaan. Oh. Nanti kita bikin sistem baru. Hmm. Kau merasa nggak itu apa namanya, sekolah-sekolah ini, organisasi-organisasi, diskusi-diskusi yang kau alami itu sebenarnya bekal besar sebenarnya untuk menjadi sesuatu gitu. Yang mana? Ya itu di dalam pesantren, dalam organisasi, untuk sebagai zawin, khalifah, pemimpin atas dirinya sendiri itu berpengaruh nggak? Itu subjektif ini. Subjektif berarti. Iya. Aman pertanyaannya Nah, tuh. iya. Orang itu memimpin diri sendiri dulu. Makanya saya nggak mau masuk partai politik, nggak mau calonin bupati, nggak mau. Karena saya pimpin diri saya sulit. Betul. Sadar diri saya. Betul, Nah. bagus. Nah, gimana? Gimana? Apa? Gua nggak ngerti pertanyaan lu apa. Ya kok merasa nggak bangsat? Penting atau tidak? Iya, penting atau tidak, dan sebenarnya harus tumbuh muncul pemimpin-pemimpin itu dari sini gitu loh. Karena ya memang ini corongnya untuk melahirkan seorang yang bisa memimpin itu dari sini-sini corongnya yang kau ikuti selama ini. Bulat-bulat asapnya keluar. Coba. Bisa Enggak ya? Jawaban gua terlalu Hah? bahaya. Gak apa-apa, Zawin. Iya atau enggak tuh nggak bisa. Iya atau tidak itu nggak bisa diomongin gitu sih. Karena gini nih, gimana caranya kita bisa bilang ketika kita ada di A gitu ya, kita melalui proses A, terus kita bilang bahwa A adalah yang terbaik. Lah nggak bisa, karena pembandingnya nggak ada. Karena si individu ini dia karena nggak ngeriset kan, karena ini jawaban subjektif. Secara subjektif si orang ini sebetulnya tidak bisa menjawab bahwa jalur A adalah yang terbaik, karena dia nggak ngeriset dan mencari jalur B, C, D, E, gitulah. Jadi kalau misalnya dijawab kayak gitu mah akan bilang iya terbaik berdasarkan pengalaman pribadi. Iya, ini kan pengalaman pribadi. Aku tidak tanya untuk seluruh umat Indonesia ini. Iya, udah. Iya. Kocak banget. Apa? Iya, udah. Ini kan karena saya nggak mencari jalurnya. Apaan tadi orang? Gue pengen bilang enggak gimana? Misalnya enggak. Kalau bilang iya gimana? Gue bingung. Ya, Jawaban. iya dan enggak itu bukan jawaban yang harus dipilih. Ini kita berbicara plus minus, Win. Iya, karena ABC, tapi bisa jadi enggak karena ini yang kita bahas. Poin-poin di bawahnya, indikasi dan kontraindikasinya. Soalnya pertanyaannya kan undergroundnya nggak bisa disebutin. Terus ininya apa namanya, relevansinya juga. Relevansi dengan apa? Relevansi metode pendidikannya masih relevan dengan Kurikulum berarti. zaman. Iya, kurikulum. Tapi ini kan Kurikulum ekstra. dengan zaman. Ini kan ekstra, bukan pendidikan di dalam intra. Misalnya kayak organisasi. Oh, ini organisasi lu ngomongnya bukan Semuanya, sekolah. semua corong-corong ini loh. Semua corong. Makanya ini pertanyaan ini sangat pribadi banget, Zawin banget. Semua corong-corong ini, yang ini menjadikan aku seperti apa, yang ini akulah seorang pemimpin gitu. Semua corong-corong yang kau alami, ini pertanyaan ke kau loh, ini nggak kepada seluruh rakyat Ini gua lagi Indonesia mikir. ataupun Ini gua lagi Pak Jokowi mikir. harus masuk pesantren, nggak gitu. Ini gue lagi mikir. Iya. Kau udah takut duluan sih mau jawab, makanya jadi kemana-mana pertanyaannya. Dia udah filter duluan lah. Orang nanya ke dirinya sendiri. Corong-corong ini tuh Gue membuat ngerasa kau enggak jadi sih. enggak. Kenapa enggak? Nah, itu Apa enggaknya. di bawahnya itu. Yang kita bahas sebenarnya ini. Gue tuh masuk UIN, gue tuh tadinya tuh, gue tuh anaknya eksak banget. Oke. Gue tuh IPA. suka matematika, suka fisika, suka kimia gitu. Tadinya tuh gue mau masuk kampus jurusan sains, eksakta lah maksudnya, ya ke jurusan IPA. Cuman gak ada duit, akhirnya masuk UIN, gitu. Dan diskusi yang gue suka ternyata cukup bisa menggantikan kesukaan gue terhadap matematika. Artinya kau suka berpikir.
Suka. Matematika kan cara kita cari solusi ya. Ya, Gitu. mencari solusi. Memahami kemudian mencari solusi. Kan matematika gitu ya. Tapi kok nggak pernah dapat solusi ya di kehidupan? Dapat lah. Dapat ya? On the market caps kan posisi gue yang masih belum bisa diganti sama teman-teman ya. Itu mah bisnis. Troubleshoot-nya. Itu bisnis. Enggak dong. Ini kita bicara solusi dalam hal apapun. Percintaan. Ya ada solusinya. Cuma pertanyaannya solusinya berat atau tidak. Solusinya tuh udah terjawab dapat. dari Tapi awal. iya. Solusi itu udah terjawab dari awal. Kan Iya. tidak semua solusi itu bisa langsung dilakukan dalam 1-2 hari, Pak. Benar. Itu terlalu konyol kalau Tapi mikirnya. solusinya saya itu. temuin. Temu. Ya. Ditemu lah. Solusi itu ditemuin tapi belum tentu tepat. Tapi setidaknya tahu besok harus ngelangkah kemana. Nggak diam, Ya. begitu. Solusi itu kan dicoba, nggak semuanya tuh bener-bener Berhasil. solutif gitu, iya. Itu ya. Untuk jadi pemimpin itu harus solutif. Oh, kalau untuk jadi pemimpin iya. Harus Jadi solutif. pemimpin itu penting banget. Berarti itu kan ditemuin di Mencari sana juga. masalah. Iya, pemecahan masalah. Iya, itu esensi pemimpin kan itu sebenarnya. Pesantren tuh nggak bikin solutif. Pesantren tuh bikin strong. Kuat Oke. secara mental. Itu dasar pertama. Dasar pertama. Harus kuat dong dengan Kuat tekanan secara apapun mental. sebagai pemimpin dong. Betul. Kuat secara, kalau mau dihitung itunya iya betul. Iya, semua ini semua. Artinya, Yo. Tapi artinya- soalnya ada beberapa faktor yang gua nggak dapat yang sebenarnya gue pengen gitu. seperti Itu tadi. Gue tuh maunya belajar sipil. fisik. Gue masuk ke jurusan bahasa Inggris karena gue lulus SMA itu gue langsung ngajar bahasa Inggris, Pak. Ngajar SMA gue bahasa Inggris. Berarti udah jago dari SMP. Dari SMP ya. Udah jago. Dari SMP. Gue masuk jurusan bahasa Inggris karena gue ngerasa ini gampang lulusnya. Karena gue udah bisa. Itu. Pun gue lulusnya lama mah ya karena kerja stand up itu kan. Iya. Tapi Win, ini subjektif juga nih. Oh ternyata yang susah tuh bukan bahasa Inggris. Ternyata jurusan bahasa Inggris tuh ada loh metode penelitian, ada loh sejarah bahasa Inggris gitu, Anglo-Saxon apa segala macam ada lah. Metodologi penelitian ada. Medlit ada lah, semua jurusan ada medlit lah. Metodologi penelitian untuk kau bikin karya ilmiah. Iya. Oh, kirain ada pelajaran khusus. Pelajaran khusus berapa SKS nggak ada. Medlit itu 3 SKS loh. Iya, tapi untuk menunjang karya ilmiah kita kan. Betul ya. Proposal kan di situ kan. Betul. Oh, iya. Iya proposal. Saya begini-gini sarjana juga, Iya, bangsat lah. betul. Iya. Betul. Saya sampai metopen mah aman Cuman itu. nggak ambil profesi ya, nggak lulus ya hitungannya. Lulus wisuda. Ya lulus tapi nggak diakui itu sebagai kelulusan. Nggak disumpah. Iya nggak disumpah, nggak bisa buka praktek. Iya, tapi bisa S2 dong. Iya, tapi nggak bisa praktek aja. Nggak bisa praktek aja. Ya ngapain praktek mah? Wah, cuma teori. Wih, tapi ini subjektif juga nih. Untuk secara kepemimpinan, oke lah, secara dirimu sendiri ya, itu mungkin ada berpengaruh. Negatifnya dikit lah, bisa dibilang begitu kan? Dapat waktu buat strong, kemudian diskusi membuat lebih berpikir, mencari solusi. Itu kan hal-hal yang inti. Mencari masalah. Mencari masalah kemudian bisa dipecahkan solusinya kan? Mencari masalah itu penting. Mencari masalah kemudian bagaimana mencari solusi yang menguntungkan kita kan? Itu yang dilakukan. Kalau nggak tahu kalau nggak tahu masalahnya, apa yang mau disolusikan kan gitu. Kalau nggak tahu, masalahnya apa? iya. Jadi sesuatu tuh tidak boleh baik-baik saja. Iya, kalau baik-baik saja tidak ada dinamika. Nggak ada pergerakan. Tidak ada dinamika. Makanya bagaimana kalau baik-baik saja artinya nggak ada orang yang tahu ada masalah di situ. Iya, bagaimana wah ini sangat inti banget ya kalau kalian memahami. Bagaimana kalau kita bikin masalah dan kita yang memberi solusi? Kan itu gue belajar itu. Iya dong. Gue belajar itu manajemen konflik. Ya itu. Iya. Iya. Ya kan masalah Itu diciptakan ini untuk harusnya dari tadi kau jawab nih. Iya, karena saya mendapat itu. Iya, itu manajemen konflik. Belajar dulu. Jadi gimana caranya? Ayo coba ini kita praktek bikin masalah. Itu di mana? Bentar, cari kau dapat ini solusinya. di mana? Organisasi. Di gerakan sih. Oke. Bagian dari itulah ya. Di organisasi bukan di MM tapi. Iya, bagian dari organisasi lah ya. Kalau dulu di MM tuh gue adanya manajemen aksi, nggak ada manajemen konflik. Oke. Nah, manajemen konflik ini yang kau pelajari apa aja? Lupa ya dulu ya. Pokoknya mah detailnya lupa. Pokoknya intinya gue dikasih contoh dari yang ada di berita. Ya. Begitu. Ini begini nih solusinya kemudian hadir setelah itu lalu dia jadi pahlawan. Artinya dia berhasil dong menciptakan konflik yang kemudian dia datang sebagai pahlawan padahal dia biang keroknya gitu-gitulah. Iya. Dia bilang gitu. Dan itu banyak ya? Nggak tahu gua.
pokoknya waktu itu Kalau dia dari ngomong berita gitu. berarti banyak. Ya nggak tahu. Oh iya. Ah gitu. Terus gua dia apa namanya? Keceplosan satu. Nggak keceplosan lah. Itu kan dia yang ngomong. Berita, iya, berarti kan Senior gua. nasional ini. Terus dia bilang ya kan beritanya bisa berita dari SMA tertentu gitu. Bukan nasional, Iya, bukan iya. berita nasional. Nah, terus apa namanya tadi? Gue diajarin disuruh. Terlalu bukan Zawin ini. Terlalu bukan Zawin ini. Kok siapa ini sebenarnya datang ke sini nih? Gue sebenarnya masuk juga organ gerakan, cuman nggak sedalam si teman gue tadi. Iya. Gue masuk organ gerakan karena dia tuh teman gue tuh rival gue kan, gue ngerasa gitu. Dia masuk organ gerakan, gue cari gerakan lain. Tapi kestabilan menurutmu ya, ini manajemen konflik ya. Kestabilan itu kan kadang-kadang diperlukan juga kan? Apa tuh? Stabil. Misalnya sebuah negara atau sebuah organisasi itu stabil, itu penting banget loh. Makanya Orde Baru, kita bahas Orde Baru ya. Orde Baru butuh kestabilan. Sebenarnya manajemen konflik kan bukan nggak melulu tentang menciptakan sebuah masalah kemudian dihadirkan solusi. Ya memang bisa jadi masalahnya sudah ada kemudian kita mencari solusi. Ya, ya. Atau masalah yang muncul sendiri ya. masalah yang muncul sendiri atau kita mencari masalahnya, ada masalah apa sih sebenarnya kemudian dicari solusinya untuk berkembang. Kan bisa gitu. Jadi nggak selamanya tuh hidup ini negatif, Mat. Memang. Nggak, soalnya perspektif lu tuh terlalu negatif. Lah, kok bisa dia nuduh saya tiba-tiba? gua ngerasa nada bicara lu, rangkaian kata Kalau lu, begitu seluruh kalimat Papua yang juga keluar. berarti. Enggak, gua ngomong lu kenapa jadi rasis? Kok rasis? Iya dong. Lu Kan ini tiba-tiba gaya bicara Ya, Papua. enggak dong. Gaya bicara. Bukan gaya bicara, itu nada bicara. Nada bicara begini juga. Enggak gitu. Ini tendensi. Kan kerasa. Ya, Lu bawa-bawa daerah ini lu malah jadi lu yang rasis. Padahal biasa ya, ini omnya ya. Gitu. Dia yang selalu negatif, aku yang positifnya. Aku selalu menyimpangi dia untuk Win, gak semua loh gitu. Semua hal loh, bukan hanya soal negara ini, soal kehidupan juga. Win, kok yang terlalu negatif? Ayolah coba. Itu kan yang nggak direkam. Pas dia ada rekam, saya yang jadi negatif anjing. Gak terima saya. Gak terima. Gitu. Dia ngeluh apapun, saya selalu Win, gak gitu. Itu kau aja yang negatif. Cobalah masuk di Manajemen konflik tadi nih. seru nih kan? Nah, manajemen konflik. Ya udah, gue disuruh dibikin kelompok. Habis bikin kelompok, disuruh masing-masing tuh bikin masalah, bikin reka adegan gitu. Oh, ada yang bikin masalah antar suku, ada yang konfliknya tuh antar suku, antar agama, ada konflik politik, ada konflik tongkrongan, gitu-gitulah. Gitu-gitu, jadi konfliknya beragam. Tapi pas lagi prakteknya lucu jadinya. Ya kan gua orang Sunda gitu, terus ada yang orang Jawa. Kita bikin konflik antara Sunda dan Jawa gitu. Gitu-gitu. Terus nanti praktek, jadi satu-satu maju ke depan tuh. Di depan ditonton. Jadi dia lucu kan? Jadi dia lucu. Dia berantem, gak bisa. Gue ini. Karena ini fiksi kan? Fiksi, iya. Kalau nggak fiksi ya serem lah. Iya lah. Makanya aku tebal anjing. Itu kan fiksi. Berarti semua ini, kalau di dalam entertain, Zawin sebagai seorang entertain, bukan seorang Zawin ini menurutku orang terlalu idealis. Tapi dia kadang-kadang yang nuduh kita idealis. Ini kemampuan manajemen konflik dia keluar nih di sebuah. Tadi kan aku yang biasanya positif, dia tuduh aku yang negatif. Enggak gini, tergantung dulu. Kita garis bawahi dulu. Menurutku iya, kan kita garis bawahi dulu, samakan standar definisi idealis itu apa. Semua yang kau pikirkan, semua yang menurut kau itu benar, kau laksanakan. Di luar daripada itu kau nggak bakal mau. Ya itu hak gua dong. Iya, ya itu aku nggak ada masalah sama apa siapa yang jadiin masalah sih? Nggak ada masalah. Karena kan itu menyenangkan. Menurutku, Zawin seperti itu, dan itu hak kau, iya, nggak ada masalah. Menyenangkan. Kapan aku pernah bantah idealisme? Nggak pernah. Tapi nggak selamanya, Pak. Maksudnya sepenting apa memang? Itu bertahan dalam dirimu, nggak terombang-ambing aja. Idealis ya udahlah. Idealis itu nggak selamanya tentang hal penting kan. Ya. Bisa jadi ideal kan idealis itu orang yang maunya hal yang ideal buat dia. Ya. Ya bisa jadi gue idealis dalam kopi hitam kapal api gitu. Ya kan, gue cuman mau minum kopi kalau kapal api. Gitu. Iya. Tapi ini kan kita nggak berbicara minum kopi, kita berbicara entertain. Kenapa sebut kapal api? Kenapa? Entertain. Ya gue pengen seneng-seneng. Ya kan dulu kan pernah pernah nggak lu?
Siapa? Braga. Nggak tahu. Sore Pak. Tiba-tiba Intel lewat. Ada 2 orang di sini. Apa? Dalam entertain, kenapa? Ya karena gue pengen seneng-seneng. Gue pengen seneng-seneng aja. Sekarang kan gue lagi bikin project musik nih. Nah, Gitu. Tadinya gue mau kuliah, gue udah nanya-nanya, gue udah konsul kan. Gue udah konsul kuliah apa nih ya? Gue antara nyari semiotik atau linguistik tuh kemarin. ada ketertarikan kuliah karena apa? Ya pengen aja. Abang gue abang gue kan kuliah juga. Cuman jurusan itu nggak ada hubungan sama kerjaannya. Jadi gue bilang gue pengen kuliah, dia bilang ya udah kuliah. Gitu. Mau lulus nggak lulus juga nggak apa-apa dia bilang. Iya belajar kan, proses belajar. Kalau kata abang gue tuh hasrat intelektual kalau dia ya, kalau gue mah gabut aja. Biar ada kegiatan. Tujuannya bukan cari ijazahnya, ngapain? Gabut aja. Gabut lagi anjir. Ya gimana? Ya, emang gitu karena aduh ngapain ya? Kuliah kali ya gitu. Maksudnya kan seenggaknya yang sulit dibatasi itu sebetulnya keinginan untuk lebih ya. Dari segi materi. Nah, itu yang membatasi orang untuk melakukan kesenangan berdasarkan definisi idealis lu tadi. Oh, Gitu. Ya kalau gue sih selama kebutuhan primer nggak dasar banget sih seharusnya. Premier sekunder. Tersier. Tersier Sampai juga? tersier, ya. Nah, cuman Oh iya, tersier juga kayaknya butuh hiburan, butuh apa ya, gitu ya. cuman batas tersiernya nggak terlalu tinggi lah Juga gitu. cukup idealis di situ sih. Tiba-tiba, masa bisa tiba-tiba bangun, tiket udah di tangan. Ayo Win, Mat kayaknya aku ke Jawa Tengah deh. Lah anjing aku yang di Malang masih kan? Mobilan ya? Enggak ya? Iya, enggak, kita berdua mau kereta, mau balik Jakarta. Tiba-tiba kok minta kemana gitu? Kalau yang mobilan ke Jogja. Gue ke Jawa Tengah ya. Iya, tiba-tiba aku Ke lagi Jogja, bangun. Di mana lo? Lagi baru bangun. Ayo naik gunung ini. Kapan? Sore ini. Lacik. Apaan sih ini orang? Gak ngerti aku. Orang baru bangun tiba-tiba bayangin puncak gunung aja. Harusnya tadi aku mimpi pas tidur itu. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Karena gue lagi ngerjain project yang emang ada di Iya, Jakarta. Nah itu terganggu nggak? Kalau menurutku ya banyak orang yang bilang Zawin mah cuma random. Kalau aku sih enggak. Aku nggak melihat gitu dan aku pernah bilang juga. Aku melihat bahwa ya ini bagian daripada idealisme dia. Rencana itu nggak selamanya terstruktur. Iya itu bagian dari. Pokoknya saya kalau berencana itu kan idealismemu. Idealmu adalah saya tiba-tiba keluar kota deh kan. Kalau orang bilang alah mah gabut aja dia terus tiba-tiba cabut. Ya Padahal ngomong enggak. kayak gitu, kalau ngomong kayak gitu makrifatnya belum sampai. Berarti. Iya makanya aku bilang enggak. Marifat lagi aja. Kok udah kayak di Jombang. Tiba-tiba ngomong marifat, kaget aku. Pemahaman kan dia, pemahamannya belum Iya sampai kalau ke menurut situ. justru ini adalah tidak rencanaan dari yang dia rencanakan. Memang dia merencanakan itu. Tidak merencanakan adalah bagian dari rencana. Rencana. Makanya tiba-tiba ngopi di Labuan Bajo. Ngopi di mana bagian dari kesenangan dia aja. Dan itu nyaman gak kok lakuinnya? Artinya Ya kan udah enggak. Iya, ada Itu sesuatu. kan momentum. Iya. Ada sesuatu yang misalnya bergeser daripada itu. Misalnya kayak tiba-tiba jalan berencana, tiba-tiba Gak suka gua. Hah? Gak suka. Jalan yang direncanakan tuh gua gak suka. Jadinya buat gue ya, jalan yang direncanakan tuh jadinya terasa hambar. Gitu. Kejutannya kurang. Soalnya kadang tuh gue jalan-jalan buat nyari takut, man. Buat nyari deg-degan. Nah, itu gue ngerasain kesenangannya tuh dari deg-degan. Misalnya gue tiba di sebuah kota terus aduh goblok ngapain gue kesini ya? Nah gitu, kayak gitu-gitu. Ya. Tidur di mana lagi nih, nggak ada koneksi di sini. Iya. Gitu-gitu. Berbanyak hotel. Aduh naik taksi mahal tapi nanya ke siapa gue ya, kendaraan umum gitu. Di dalam entertain kok nggak bakal menerima pekerjaan yang kalau bertentangan dengan itu tuh. Misalnya aku dapat program jalan-jalan TV. Itu kerja, makanya gue bilang idealis itu Kok akan mengalah? selamanya. Tergantung bisa bayar nggak? Ya iya karena kerjaan bayar dong. Iya, angkanya bisa bayar nggak? Gitu. Ya kalau dia iya misalnya. Bah, Kok nggak apa-apa, nggak negosiasi? masalah. Oh, berarti nggak sepakem itu juga ya? Ya gini. Misalnya idealnya gua kurang suka bahasa ideal yang terlalu sok jadinya terasanya. Misalnya idealnya gua bulan depan ke Turki misalnya untuk melakukan sesuatu yang aneh lah, yang bukan aneh ya orang nggak lakuin lah gitu.
Nah, gue udah mau ke sana, tapi di sana gue nggak tahu mau ngapain. Gue cuman pengen ke sana aja. Bahkan belum beli tiketnya apa segala macem. Gitu. Gue pengen ke sana, terus tiba-tiba di hari itu ada kerjaan kan. Nah kan pertanyaannya, lu bisa beli kegiatan gue ini nggak? Jadi yang gue hargai itu bukan karya, bukan gue diundang sebagai apanya juga, tapi bisa membayar cancelnya gue ini nggak gitu. Kalau dia bisa membayar pun tetap kok kehilangan momentum untuk kesananya. Enggak dong, karena gue mendapatkan sesuatu yang sifatnya di atas ini. Ada perbandingan seperti itu? Secara nominal, iya. Oh. Kan ini kita bicara nilai dan nominal. Iya, ada nilai yang bisa digantikan. Betul, dengan nominal. Oh, kan nominal juga punya nilai. Barter lah ya. Iya, nominal punya value juga. Iya. Itu, iya. Berarti nominal tuh nggak selamanya 10 adalah 10 kan? Iya, nilai. Iya, nilai. Makanya nilai nggak selamanya 10 adalah 10. 10 bisa jadi nilainya iya, itu 20. Betul. Enggak, poin gue bukan itu. Iya, itu betul. Maksud gue gini, ketika seseorang menyebutkan nilai secara nominal, bukan menyebutkan nominal, nilai di kita tuh belum tentu ini, iya. Gini, gitu. 10 adalah 10. Ya, belum tentu 10 ada 10. Iya. Tapi kalau kayak begitu, apa yang kalau misalnya jobnya cancel nggak masalah, karena gue udah punya ini, gitu. Tapi walaupun itu kok mengeluarkan duitmu sendiri, nggak masalah. tapi kok dapat jalan-jalan ke Turkinya, kok dapat kesenangan yang lain. Iya, kan banyak jalan-jalan gue yang nggak direkam. Iya, nilai yang lain. Banyak banget itu mah. Iya, direkam banyak banget. Makanya. Si anjing suka ngomong lagi. Bahkan banyak kan. Justru lebih banyak kok jalan-jalan nggak direkam sih. Lebih banyak yang direkam. Iya kan? Iya. Tiba-tiba ada di mana. Tapi nyaman nggak? Nyaman tuh apa? Kita kesampingkan capek apa nyaman ya bahasa yang tepatnya. Untuk berkutat dalam hal-hal yang kau merasa bahwa ini idealmu. Ya, gini loh, gimana ceritanya lu lelah melakukan sesuatu yang lu suka? Ada titik jenuh. Ya gantilah. Otomatis. Iya loh, kayak misalnya udah bosen nih gue jalan-jalan ngapain ya? Tadinya mau kuliah kan. Berubah nih, tadi baru ngopi kok udah berubah? Datang musik. Gue ngobrol sama si Firsa tuh kan. Aduh ngapain ya, udah bosen gue. Ngapa-ngapain udah bosen, bingung. Si Firsa tuh solusinya gimana kalau lu jadi bego lagi gitu. Dalam arti mencari hal baru, lu masuk lingkungan yang lu nggak tahu apa-apa gitu. Menyenangkan jadi bodoh. Tapi kalau perjalanan kok merasa udah cukup, udah di titik jenuh? Udah bosen ya gitu ya. Kan tiba-tiba juga dari naik gunung kok beralih ya kita nggak tahu untuk setidaknya untuk bulan ini. Ahmad Dhani, Agnes Monica. Kenapa? Cintaku setinggi gunung sedalam, kan kok habis gunung kok. Oh sekarang diving ya? Menyelam ke dasar samudra. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Bisa. Free diving tuh mentok di 130 meter rekor dunia. Anjing. Itu udah dalam banget loh. Parah. Nggak meledak itu telinganya? Enggak. Yang meledak bukan telinga, paru-paru. Gua di free dive tuh berapa? 32 meter ya. Mau ganti tuh? Apa? Mau ganti lagi? Nggak tahu. Kesenanganmu itu? Sekarang gue masih suka free dive. Karena aku tahu ini bagian dari rencana, maksudnya. Gue suka free dive. Target gue sih di 45 mungkin ya. Kalau udah 45 baru ganti cabur gitu. Apa tenis? Pengen nyoba downhill sih. Gitu. Tadinya mau skydive. Hah? Tadinya mau skydive. Gue udah nyari-nyari tuh kursusnya. Ke downhill. Umur berapa? Siapa? Itu skydive mau di umur berapa? Di umur 40? Ya nggak tahu lah. Oh tiba-tiba aja tuh? Gua tuh gini lah, Mat. Maksudnya mungkin di lingkungan gue tuh gue dianggap aneh gitu ya. Tapi waktu gue masuk ke lingkungan itu gitu ya, yang lingkungan yang gue suka gitu, gue nih masih bocah gitu. Oh, I see. Ngerti gak sih? Yeah. Gue nih bocahnya luar biasa gitu. Dan gue ngelihat sosok-sosok hebat lain yang anjir nih om-om keren gitu. Sebenarnya tangkap keinginan yang tidak hilang dari kau adalah keinginan belajar dong. Sehingga ketika kau masuk di satu titik, kau merasa kau masih belum tahu, kau akan perdalam. Iya, mungkin itu. Itu yang selama ini yang sebenarnya nyambung kalau dari Jogja. Ada kereta lewat karena ini Win, kita syuting dekat stasiun Jatinegara Win.
negara yang sangat pandai menciptakan manajemen konflik. Ada negara lain, negara di Afrika sana ada negara Afrika. Ya, wait, tapi ini semuanya ya. Titik kesimpulannya. Berarti kau dari kecil adalah seorang Zawin yang keinginan belajarmu sangat tinggi. Mungkin karena dulu itu kan saya kan terlahir dari keluarga sederhana, nggak miskin, sederhana, standar gitu ya, standar di lingkungan. Tapi masuk kawanan miskin. Enggak, kawanan. Ya itu kan panggilan aja. Aku tadi pas kau bilang kawanan, aku langsung ingat film apa? Serigala terakhir. Wih, kawanan narkoba kan mereka. Gue tuh gini, Mat. Gue tuh dulu pengen banyak belajar, Mat. Kayak gue pengen kursus gambar, gue pengen kursus musik gitar, gue pengen kursus vokal dulu tuh. Terus gue pengen kursus apa lagi dulu ya? Bahasa Inggris. Akhirnya kursus gue. Gue pengen silat apa segala macam. Gue tuh pengen banyak belajar, cuman terbatas kemampuan ekonomi keluarga tuh belum bisa menunjang keinginan gue untuk itu. Kayak waktu kuliah tuh gue pengen beli buku. Dulu di UIN tuh ada nama toko buku Batubara tuh, dari buku-buku Arus Media tuh gue suka banget. Cuman datang ke sana cuman bisa lihat-lihat. Akhirnya buku yang bisa gue baca cuman buku perpus, itu pun minjam. Oh, mending masih bisa 2 minggu. Masih ada perpus. Saya perpustakaan saya sebesar lemari. Perpustakaan sekolah. Ini kan kampus, kita bicara kampus. Iya. Kalau sekolah dulu gue sukanya baca ensiklopedia. Kan gambarnya banyak ya waktu SMP ya? Aku itu RPWL ya, gitu-gitu. Enggak, lebih dari RPWL. Ensiklopedia internasional. Buka, kan ada banyak serinya tuh. Terus ada teman gue ngasih lihat ini buku Sex Education. Ada gambarnya juga kan. Suka. Ya ada gambarnya suka aja. Nah gitu. Nah sekarang ketika gue secara finansial mampu melakukan apa yang gue pengen dulu, tapi belajar lah intinya, kata kuncinya. Iya, usia gue rasa enggak. Akhirnya gue ngerasa kayak gue pengen ngebayarin zawin-zawin kecil. Zawin-zawin kecil ini orang yang pengen belajar tapi nggak punya duit. Oke. Gitu. Dulu tuh gue pengen ikut. Ada ini Mat yang gue pengen banget. Gue sampai pengen nangis. Gue nggak bisa. Ada kayak organisasi yang punya, dia itu organisasinya tuh bikin di bawah militer, dia bikin pelatihan outdoor gitulah, dia navigasi darat apa segala macam. Cuman biayanya waktu itu di tahun 2010 tuh 1.200.000. Gua nggak punya duit. Udah kuliah? Apa? Udah kuliah. Pas waktu kuliah, terus harus udah nggak ada duit, orang tua nggak setuju karena harus cuti 1 semester kan. Pendidikannya berbulan-bulan. Ya gue suka, Mat. Nggak bisa tuh kayak gitu-gitu tuh gue kayak pengen. Terus sampai sekarang kan gerakan itu masih ada tuh, pelatihan itu masih ada. Kayak lu mau nggak gue bayarin, gue bayarin gitu-gitu. Gue suka gitu. Kenapa kau yang nggak ikut? Keinginannya udah hilang? Nggak ada duit. Sekarang tua, itu kan usia 18 sampai 20-an lah rata-rata yang ikut. Sebenarnya boleh, cuman malu kan. Tapi ada hal nggak yang kau pengen pelajari dan kau belum sempat untuk pelajarinya? Itu skydive kan pengen dari dulu. Dan sekarang kau pengen belajar? Pengen. Kayak belajar musik. Artinya kalau gini ya, kalau kita ke orang lain ya, misalnya aku menciptakan orang-orang yang pengen terus kemudian makanya gue bikin Markicap Institute, Mas. Iya, maksudnya kalau kayak gitu adalah diri kita sendiri juga udah selesai dengan keinginan kita dong. Keinginan yang itu, tapi kan punya keinginan yang lain. Iya. Kan manusia yang sehat adalah manusia yang tidak pernah puas. Iya sih. Skinner. Iya. Jadi mereka sambil yang kau belum ya hal-hal baru aja, hal-hal baru lagi kan muncul terus tuh, keinginan tuh kan muncul terus. Paling ingin dalam waktu dekat selain skydive, dalam yang normal ya, kalau skydive kan olahraga tuh. Free dive. Iya itu olahraga. Di luar olahraga misalnya kayak keinginanmu diskusi kayak dulu organisasi. Nah itu mau gue cari di kuliah lagi kan, sekolah lagi gitu, mengembalikan atmosfer dulu gitu. Kayak boring karena gini-gini aja deh kayaknya nyari atmosfer itu. Tapi ternyata setelah diskusi kan makanya gue ragu. Teman-teman semuanya bilang atmosfernya nggak akan kayak dulu, Win. Ini atmosfernya beda, atmosfer pragmatis nih, bilang gitu. Orang-orang yang kerja, pasti gue sama orang-orang makanya yang atmosfer kerja, pragmatis kan, jadi kayaknya nggak semenyenangkan itu deh. Makanya gue kayak ragu. Ya kalau cari pilihan lain deh. Kalau kamu cari begitu, mending kau masuk S1, Win. S1 yang jurusannya beda. Ya kan kau pengen cari atmosfer, bukan ibadahnya. Bukan ibadah lagi, ijazah saja. Kan kita sibuk juga, Mat. Ya kan kau nggak cari ini. Kan kau nggak cari ijazah. S1 itu berapa? 24 SKS, Mat. Iya, kau nggak cari ijazah kan, terserah kau mau masuk yang bagian mana. Nggak gitu, Mat. Kita kan cari orang yang seusia juga, Mat. Iya.
Ya kalau mau cari atmosfernya doang nih aku bilang. Jadinya kocak, itu namanya ngebimbing. Berarti dua kata untuk Zawin adalah orang yang pengen selalu berpikir dan tidak pernah puas. Dua kata. Iya, maksudnya dari aku nih, setuju nggak? Ingin selalu berpikir itu dia tadi organisasi, hal apapun, kemudian hal itu kan apapun, proses berpikir kan, pola pikir dan lain-lain. Kemudian yang tidak pernah puas yang hal-hal yang saya balas dendam nih, masa kecil saya tidak pernah, saya balas dendam di sekarang. Itu dong. Ya, kalau balas dendam tadi ya caranya adalah dengan ngebayarin orang ya. Iya, ngebayarin orang terdekat. Iya. Itu. Dan Sama Markicap Institute, jangan lupa. Kita masih butuh sponsor bagi Markicap Institute nanti khas kreatif. Bagi sponsor. Khas kreatif. Enggak, gue minta lu. Lah, berapa duit aja buat bayar guru? Aku udah nggak pengen. Ada masa. Aku Sejuta, 2 pengen juta. Enggak, gue bikin tahun depan. Anak-anak ini anak-anak mana? Anak-anak apanya? Iya, maksudnya yang kau panggil untuk itu tuh anak-anak. Anak-anak lingkungan. Ini kan gue bikin umum. Kemarin kan anak-anak lingkungan semua. Nah, sekarang 40% dari lingkungan atau titipan anak stand up. Lingkungan itu dari mana? Ya UIN kah, temennya Oh, temen lingkunganmu. kah? Iya, anak kirain stand up teknik kah? lingkungan. Begitu. Terus sama kita bikin pendaftaran juga, 60%-nya dari pendaftar. Ya. Itu gratis. Apa yang mereka pelajari di dalam? Jurnalistik sama fotografi. Yang ngajarin salah satunya kau? Gue nanti di kelas 2-nya. Ada berapa kelas? Kan kita niatnya ada 2, Pak. Ada 2 kelas gue niatnya. Kita bikin ada fotografi. Untuk pertama fotografi dan jurnalistik. Jurnalistik untuk berpikir logis ya, kerangka berpikir. Ya. Sebelum dibikin kreatif harus logis dulu. Gitu. Terus sama fotografi ya standar lah, komposisi, fotografi jurnalistik apa segala macam. Editing foto, warna, dasar warna. Terus setelah itu kalau yang lolos dari sini karena 2 kali nggak masuk gue tendang. Gitu. Nggak ngerjain tugas dihitung 1 kali nggak masuk. Setelah dari situ nanti gue niatnya anak-anak ini nanti kalau kuotanya cukup, gue bikin kelas baru lagi untuk lanjutannya, itu di penulisan kreatif dan videografi. Kalau penulisan kreatif mungkin gue ngajar, mungkin ya. Kalau gue bisa tinggal di Jakarta selama 4 bulan mungkin. Berarti di dunia-dunia yang dekat-dekat dengan kau dong? Dimulai dari situ. Jurusan-jurusannya maksudnya? Dimulai dari situ. Dimulai dari situ? Iya. Tapi keinginannya untuk lebih besar? Pasti. Bisa pasti. Kirim anak-anak Papua kuliah di situ? Hah? Nggak bisa, karena kita masih belum bisa menjamin apapun. Enggak, jamin dalam hal? Kita kan masih, gua kan baru di sini ya, kita masih coba-coba kan, masih swadaya maksudnya. Kita masih swadaya. Jadi kalau orang-orang jauh tuh kita nggak berani karena gua takutnya lu kecewa gitu. Jadi anak-anak kuliah aja, anak-anak kampus. Papua yang kuliah di sini. Oh bisa. Bahasa tiba-tiba aku kirim berarti satu kapal. Penjaminnya lu. Bisa gua butuh penjamin soalnya. Itu bisa? Iya. Menjamin anak-anak yang kita masukin kan? Iya. Gue butuh penjamin. Kalau anak-anak titipan tuh gue butuh penjamin soalnya. Oh. Ini bocah kalau nggak beres, gue ngomelnya ke siapa ya? Oh, jaminan itu. Aku pikir jaminan kehidupan mereka. Bukan. Jaminan kalau lu yang masuk terus gitu. Padahal kau juga waktu kuliah juga gak suka dengan sistem masuk terus, kerjain tugas terus. Kau pengen cari ilmu di luar. Beda. Karena waktu itu gue nggak setuju sama ada beberapa yang gue rasa nggak sepenting itu dan gue nggak suka lah setidaknya. Kalau ini kan penjurusan. Kalau lu nggak suka ya jangan masuk dari awal gitu. Dan ini kan seminggu sekali. Dan gratis. Gratis. Karena gratis, niatnya kan pakai 10%-nya Markicap. Niatnya dari kita dagang 10%-nya buat bikin itu. Kita udah sisihin 10%, tapi ternyata 10%-nya itu belum cukup untuk membiayai kelas. Serius? Belum cukup. Ternyata belum cukup. Kan bayar guru, admin. Berapa banyak guru? Admin, bahkan admin aja masih gratis. Berapa banyak guru? Ya jangan disebut lah. Jangan disebut di sini. Ah, nggak boleh. Janganlah. Angka kok disebut. Bukan jumlah ini. Oh, jumlah guru. Jumlah guru 2. Masa nggak boleh tiba-tiba sebut? Enggak, gue pikir tadi dibayar berapa, gue pikir. Oh, enggak lah. Nggak boleh dijawab. Ada bayar berapa di sini? Gitu, jadi gue masih butuh 2 itu termasuk kau? Enggak, ada fotografi. Oh, nanti kalau udah naik jurnalistik temen Abdur. Oh iya. Abdur juga suruh ajar aja, ngajar dia kan suka kita ngajar. Sibuk soalnya, kita sibuk. Paling dibikin kuliah umum. Bagaimana jurnalistik untuk memfitnah dan framing. Itu Abdur tuh. Kita punya juga fitnah dan framing. Abdur. Iya, kita punya juga kelas singgah. Nah, kelas singgah itu di tempat yang sama. Di tempat yang sama, cuman dia satu pertemuan doang dengan pembahasan yang spesifik.
Nggak ada kayak yang kau bikin seperti semi organisasi yang kayak kau di organisasi? Nggak ada. Yang kayak gimana? Nggak bisa satu pertemuan soalnya. Menciptakan. Nggak bisa satu pertemuan. Nggak bisa satu pertemuan. Kita bikin kelas hingga itu yang benar-benar bisa efektif satu pertemuan. Waktu kemarin tuh gue bikin kelas, gue yang ngisi, memulai konten dari bingung. Oke. Gitu-gitu. Bingung mau jadi apa? Bingung mau bikin konten apa. Dimulainya gue bikin kelas itu ngejabarin urutannya ngapain. Kau secara pribadi ketika menjadi seorang pengajar, kan ke situ kau mengajar juga ya pada akhirnya. Kau menanamkan idealismemu nggak? Kepada ya kalau ibarat kita guru di pendidikan formal, guru kan ya subjektivitas dia tanam di kita kan. Dia mau harus gimana? Kalau ngajar mah objektif lah. Kau akan mengesampingkan itu? Gue tuh kurang suka subjektif, maaf. Kau mengesampingkan itu? Nggak suka gue tuh. Enggak, ini secara pribadi iya, bukan. Secara pribadi gue nggak suka subjektif. Oke. Makanya kalau ditanya-tanya subjektif tuh paling obrolan ngelantur gue jawab ambil bercanda. Cuman kalau obrolan kayak gitu tuh gue tuh cenderung takut untuk menjawab sesuatu yang nggak gue pahami secara objektif gitu. Ya kan. Jadi lebih baik ada yang diketahui, ada yang dirasakan. Yang ditanya adalah yang dirasakan. Gue ngerasa itu bukan konsumsi publik. Yang kau rasakan? Ya. Cukup tertutup Anda ya? Publik? Publik yang cukup terbuka? Iya. Ya gimana? Pinter. Bukan aku yang tutup-tutup. Publik yang terlalu terbuka. Bukan gua yang terlalu tertutup, tapi publik yang terlalu terbuka. Iya. Terlalu ingin mengetahui sesuatu yang sebenarnya lu nggak perlu tahu. Ngapain nanya Ari Kriting istrinya hamil ya? Ah, itu mah goblok. Ya kan banyak pertanyaan kayak gitu. Kalau kayak gitu gini, goblok. Mat. Orang berarti jurnalis itu yang nanya ya? Ada jurnalis nanya gitu? Iya kan, diwawancara kan. Oh iya. Terus Ari bilang ngapain nanya kayak gitu? Indonesia Timur lah dibahas kan gitu. Ari ngomong gitu jawabnya. Oh iya, ada nanya gitu, itu tolol banget super. Istri hamil atau pernikahan gitu? Nggak, maksudnya pertanyaan itu kan muncul karena ada demand gitu. Kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar. Dia cuman ngasih supply aja buat demand yang ada gitu. Artinya kan sebenarnya publiknya atau ketidakmampuan untuk mengarahkan apa yang harusnya disukai atau itu menciptakan pasar. Mengarahkan pasar. Iya. Ya. Itu yang kemarin sudah dibahas di sini juga sih. Ya bahwa ya kita tidak bisa berharap apa-apa selama kemauan publik masih hal-hal yang begitu. Ya nggak bisa gitu dong. Hah? Nggak bisa gitu. Enggak, selama di atas nih, atas mengikuti arus publik dan publik berharap dari atas saja. Harusnya atas yang mengarahkan publik harusnya suka seperti apa. Masalahnya adalah mereka dan itu kan bisa dilakukan. Iya, tapi masalahnya mereka mendapatkan manfaat dari arus yang seperti ini. Ketika ganteng bisa diciptakan, kenapa kesukaan nggak bisa diciptakan? Kenapa nggak bisa ciptakan hitam itu ganteng? Hah? Iya, itu bisa. Hitam itu bisa diciptakan ganteng kan? Bisa. Win, terakhir Win. Itu kan yang bikin rambut gondrong jelek kan? Rambut gondrong bukan jelek, nakal. Kriminal. Iya. Dan tato. Iya. Cuman sekarang kan udah mulai turun. Itu kan banyak yang gondrong akhirnya sudah. Hebatnya era itu kan. Iya. Kau kan punya banyak cita-cita film dan lain sebagainya. Kalau ke sekolah udah, ini yang kau bikin. Oh iya, sekolah ya. Gue pernah ngomong ke lu ya, gue pengen bikin sekolah ya. Iya, institut ini udah. Yang kalau tujuan pribadimu seperti film, ada hal-hal yang masih subjektif banget ini sebenarnya, apa yang ada di dadamu yang pengen kau keluarin sebenarnya. Gua tuh dari dulu ngasih waktu buat diri gue sendiri untuk menyerah. Kenapa? Karena harus coba hal lain. Menyerah dalam satu kondisi? Iya, menyerah. Kayaknya di A emang enggak deh. Gue udah cukup capek untuk ngejar A. Kayaknya mending gue coba hal lain yang kayaknya gue akan lebih cepat di situ. Tapi kan bisa jadi orang bilang bahwa kejarmu baru 20 km per jam, nggak narik gas. Lu nggak kenal gue kan? Gue akan bilang gitu. Apa? Lu nggak kenal gua. Iya. Lu nggak tahu apa yang gua lakuin gitu. Nah, terus kemudian berarti ada hal-hal yang kayak film dan cita-citamu yang lain itu yang udahlah. Padahal menarik itu. Ya kalau ada yang ngajak, ayo gitu. Apa kita bikin dia khas? Kamu tulis. Ayo. Kita mainkan mini series. Ayo. Mamat Zawin Pras. Ayo. Pras nggak usah deh. Ajak Ebel aja Ebel. Kita nulis. Ebel aja. Ebel. Udah dibungkus di sini nggak apa-apa. Tapi boleh kalau ada bikin kita mini series. Mini series ya, bagus ya. Yang itu yang komedi-komedi. Lagunya juga udah ada kan, diciptakan orang Padang itu kan. Tapi treatmentnya film. Iya. Kalau nggak mau gue.
Nah itu, idealis gini nggak bisa kita ganggu dari jauh. Yang gini-gini nggak bisa kita. Kalau nggak gini kita nggak mau. Ayo ke Jogja, tapi kalau nggak mau bilang aku nggak mau. Lah anjir, sama aja. Yang penting kan tujuannya ke Jogja, bangsat. Ya enggak, kalau gua nggak mau kan lu bisa jalan sendiri. Bedanya gitu anak-anak nih, teman-teman gua nih, teman-teman gua yang suka jalan-jalan. Kita tuh kayak, ayo mau kemana kita? Ke Jogja. Ah, gua naik motor. Oh ya udah sok, gua naik pesawat. Kita ketemu di Jogja. Nanti pas ketemu di Jogja, mau kemana lu? Tempat kopi. Oh iya gua tempat kopi. Lu mau kemana? Ke sini. Ya udah sok gitu. Oh, ke tempat kopi. Gua juga tempat kopi. Ayo bareng. Abis dari Jogja gimana? Mau kemana lu? Gua ke Bali deh kayaknya. Lu mau kemana? Gitu. Iya, ada jiwa yang beda, Win. Iya makanya, kalau misalnya lu nggak mau, kan nggak salah. Nggak salah, tapi masalahnya itu selalu salah di aku. Ya nggak cocok kan. Aku nggak tidak salah. menemani Anda itu di Papua, budaya Papua itu salah, walaupun kita nggak suka itu. Ya, Di budaya Timur itu harus apa namanya, harus masuk. Bagaimana, Bang? Enggak, gua mau lihat aja. Oh, iya, saya Bang. kira Siap. tidak, Oh, saya iya. kaget tiba-tiba ada intel. Tiba-tiba hati mau minta hati kira-kira gitu. Biasa aja, Mamat. Oh iya, kakak santai saya. Sorot kamera ke sana dong, tolong. Bagaimana kita? Bagaimana kita tidak deg-degan? Aduh. Gimana kita tidak deg-degan? Coba tiba-tiba datang melotot ke Ini kita. live, Ah, tidak live. Soalnya kemarin adik kelas kami yang tuntut kamu itu, nggak usah. Oh, Abang Ojan. Iya. Oh iya. Kita di sini. Oh, di situ. Iya. Gokil. Saya lanjut kok. Oke, Samin. Karena saya sudah dipanggil oleh kawan-kawan timur saya yang mau membantah Anda tadi. Gitu. Begitu lagi, kayaknya Oke. takut. Terima kasih banyak. siap. Sampai jumpa, semoga semua impiannya tercapai. Itu sih. Amin. Ada kaos ini kalau kamu mau pakai jalan-jalan. Apa tuh? Kaos. Kan gua tukang kaos. Di mana keram ini kaki? Jangan taruh jauh-jauh. Kan bisa taruh di sini. Nih. Gak ada sopan-sopan kan. Jangan dibuka. Nah. Ah, buka. Liatin ke atas. Liatin. Sepeda cepat Jakarta Bandung. Yoi. Di atas rel. Sepedanya. Sepeda cepat. Oh, Ya. gitu. Iya, di atas rel. Bagus ya? Apanya? Bagus. Desainnya. Hah? Desainnya. Desain. Oh, lihat. Pen kamera cepat, pen kamera cepat. Pen kamera aja, pen kamera balik. Pen aja. Nggak apa-apa. Nah. Saya sudah ditunggu nih kira-kira bagaimana kira-kira. Tiba-tiba bubar. Apa? Baju tidak tahu anak-anak ini. Cuma masalah kalau lu Mati. Gugup kan? Tadi dia marah-marah kita nih orang-orang timur. Dia bilang dia tidak suka orang timur. Ini tolong. Dia bilang tidak suka. Masuk sini, woi. Kau bilang tidak suka orang timur, woi. Tidak suka orang timur.